Tiga, Mas Sah Alam sudah siap? Sudah Bu, izin share screen Pak ya Bu. mentornya, Bapak Sukron? Y, Ih, laras. oh, nggih. Sugeng rawuh Pak Sukron Wahid selaku mentor dari Mas Alam. Nggih. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Mas Alam. Y Bu, sudah terlihat ya Bu? Sudah terlihat Y, besar. baik kepada yang Oke. terhormat sebagai penguji Bu Hendy, yang terhormat pada pembimbing sekaligus mentor Bu Siti Rohana eh, Moderator. dan moderator Y, dan mentor juga yang hadir pada kesempatan ini Bapak Sukron Wahid. Izinkanlah untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasi dari saya. Setelah kita mengobservasi core isu yang ada di lingkungan satker kami memilih optimalisasi bimbingan perkawinan melalui Smart Binbin di KUA Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Untuk core isu yang ada di tempat kami, yaitu yang pertama ada belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian yang kedua, belum optimalnya tata kelola arsip di KUA Kecamatan Bansari. Selanjutnya, belum optimalnya bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian nomor 4, minimnya sarana dan prasarana kantor KUA yang representatif untuk layanan modern. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu kurangnya pemanfaatan media digital dalam pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian setelah kami renungkan bersama mentor dan kami analisis dengan USG, kami mengambil 3 core isu. Yang pertama, belum optimalnya bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian nomor 2 ada belum optimalnya tata kelola arsip KUA di Kecamatan Bansari. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian kami analisis dengan diagram Fishbone, yaitu yang pertama ada faktor man atau sumber daya manusianya, yaitu kurangnya digital skill yang dimiliki oleh ASN. Karena rata-rata di tempat kami yaitu usianya sudah sepuh. Kemudian yang kedua adalah kurangnya tenaga khusus IT di KUA. Kemudian ada metode, yaitu materi terbatas pada pertemuan secara tatap muka. Kemudian materialnya ada kurangnya referensi modul digital terkait dengan Binwin. Eh, Terus yang kedua kurangnya konten yang kreatif. Terus mailinnya kurangnya kolaborasi dengan pemerintah lintas sektoral. Kemudian ada kurangnya sosialisasi dan edukasi sehingga kami memilih belum maksimalnya bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Bansari. Langkah-langkah kegiatan yang kami rencanakan, yang pertama ada kegiatan perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan digitalisasi layanan Binwin. Tahapannya adalah berkoordinasi dengan mentor terkait isu yang menghasilkan atau nantinya outputnya adalah catatan hasil diskusi atau koordinasi bersama mentor. Kemudian mengidentifikasi masalah Binwin, yaitu outputnya adalah rancangan pelaksanaan BIN secara digital. Kemudian menyusun kegiatan timeline, sehingga kegiatan yang kami lakukan itu terjadwal, yang hasilnya adalah jadwal setiap kegiatan. Kemudian ada persiapan awal, mencari referensi materi dan media yang digunakan. Tahapan kegiatannya adalah riset atau mengeksplor situs website yang akan kami gunakan. Kemudian mencari referensi materi BIN. Kemudian ada menyampaikan hasil kepada mentor. Output hasilnya yaitu draft awal desain platform yang kami gunakan. Kemudian draft modul digital BIN. Kemudian ada persetujuan dari mentor. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan layanan BIN secara digital. Setelah kita meriset, kita membuat situs website. Kemudian mendesain platform tersebut yang akan digunakan. Kemudian sebelum disosialisasikan, kami menguji coba atau try on terlebih dahulu platform yang akan digunakan. Outputnya adalah platform digital untuk BIN yang akan digunakan.
Dan desain tampilan pada platform yang digunakan. Yang ketiga adalah ulasan dari reviewer sebelum digunakan, apakah itu layak atau masih perlu perbaikan. Kemudian yang nomor 4 adalah sosialisasi dan pelaksanaan layanan BIN berbasis digital. Itu mensosialisasikan platform Smart BIN, kemudian melaksanakan BIN berbasis digital. Outputnya calon pengantin bisa mengakses platform Smart BIN tersebut. Kemudian setelah bisa mengakses, calon pengantin bisa mendapatkan e-sertifikat. Kemudian yang nomor 5 atau yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tahapannya memonitoring pelaksanaan, kemudian yang kedua menyusun kuesioner. Outputnya adalah data pelaksanaan dari platform digital, kemudian penilaian dan bahan pengembangan smart BIN. Kemudian jadwalnya yaitu perencanaan kita mengambil karena ini ada 7 minggu, kita mengambilnya hari. Perencanaan ada 5 hari, kemudian persiapan awal kami 8 hari, eh, kemudian pembuatan digital layanan Binwin karena ini adalah yang paling esensial sebenarnya pembuatan website. Kami mengambil 10 hari, kemudian sosialisasinya dan pelaksanaannya 5 hari, dan monitoring dan evaluasi yaitu 3 hari. Cukup, Mas. Eh, Terima kasih. baik. Kita mohon dukungan dan penguatan dari Bapak Sukron Wahid selaku mentor. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. rekanan dengan salam yang hadir, yang saya hormati. Memang di Kabupaten Bansari ada 3 hal tadi yang disebutkan. Yang pertama terkait dengan Binwin yang kalau di Kabupaten Bansari itu kan rata-rata rata-rata pelaksanaan nikah per tahun itu kan hanya 140 sampai 150 per tahun. Itu kemudian kalau di rata-rata ya 12-13 pasangan per bulan. Nah, itu ada kendala eh, kalau mau pelaksanaan win-win per bulan kemudian dikumpulkan itu tidak mesti bisa terselenggara dengan baik. Maka ada satu ide kemudian konsep yang ditawarkan oleh Mas Alam ini lewat bimbingan perkawinan berbasis gitu ya. Jelas yang menarik untuk diangkat sehingga kewajiban tiap pasangan calon untuk mengikuti BIN-WIN ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian memang di Kabupaten Bansari terkait dengan pengarsipan ini juga di samping eh, pegawainya baru saja ada kemarin minim sekali, staf administrasi hanya 1 dan baru berapa bulan ini kemudian ada staf administrasi P3K, jadi memang agak belum maksimal. Kemudian di samping itu eh, SDM-nya juga sudah sepuh-sepuh. Nah, maka butuh inovasi-inovasi untuk bagaimana bisa memberdayakan apa namanya inovasi ini biar nanti administrasi juga baik, kemudian layanan-layanan yang diperlukan oleh masyarakat juga baik. Maka kita dorong Mas Alam Syah ini untuk bisa menginovasi bagaimana layanan masyarakat bisa terpenuhi dan dengan SDM yang ada di KUA Bansari. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun atas dukungan dan penguatannya dari Bapak Mentor, Bapak Sukron Wahid. Untuk selanjutnya kami mohon koreksi dan masukan-masukannya dari Ibu Heni Lestari AMP, MAP.
Ya, selaku penguji, monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Suprom, Mas Ahmad Shah Alam. wabarakatuh. Mas Ahmad Shah Alam nih CPNS-nya untuk apa, Mas? Formasi penghulu. Oh, formasi penghulu. Jadi menikahkan. Udah dinikah belum? Udah nikah belum? Belum. Mana Kebetulan itu belum buana? ini, Bu. Baik, Mas Ahmad, optimalisasi bimbingan perkawinan melalui Smart BIMWIN Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Saya juga orang Temanggung, Mas. Saya orang Lorikuran, Mas. Pundi, Bu? Lorikuran, Mas. Oh, gini. Iya, pasar itu loh, Mas. Temanggung Nggih. Kota gitu. Nggih, Temanggung Kota. Ketika Mas Ahmad, ketika kita bicara optimalisasi, efektivitas maksimal dan tidak maksimal, itu kita harus punya data ya Mas Ahmad. Nggih, Bu. Mas Ahmad sudah punya datanya? Eh, baru 50%, Bu. Belum sempurna, Bu. Karena ketika optimal, efektif, dan maksimal itu ada standarnya. 10 dari 12 itu bisa dibilang maksimal. Tapi ada juga yang bilang, oh itu belum maksimal, maksimalnya 11. Jadi mungkin ada perubahan ketika Mas Akmal bilang optimal, maksimal, efektif. Mas Akmal harus sudah mempunyai sebelumnya BIM-WIN-nya seperti apa, sesudahnya seperti apa, ketika ada digitalisasi seperti apa, ketika sebelum seperti apa. Itu mungkin bisa dijambar di latar belakang. Karena saya kalau lihat latar belakang hanya satu alinea ya. Kebanyakan bla-blanya CPNS ya. Karena kita sudah tahu semua kalau CPNS. Mungkin ketika latar belakang diperbanyak kenapa Mas Ahmad ini apa namanya memilih rancangan ini dan dijabarkan ketika sebelum hanya yang mengikuti dari tadi datanya sudah Pak Sukron berikan dari 13 rata-rata berapa. Nah, Mas Akmal mungkin bisa menjabarkan dari 13 yang sebulan itu hanya satu atau dua itu nanti dijabarkan. Dan syukur Alhamdulillah dengan adanya Mas Akmal dan V3K ini bisa membantu KUA, semoga bisa membantu KUA yang katanya sudah tua-tua gitu ya. Yang saya mungkin itu di latar belakang ya. Yang saya tanyakan, nanti smartnya seharusnya sudah tahu bayangannya. Seperti apa Mas mau bikin apa digitalnya? Eh, rencananya itu website, Bu. Website dalam Ya. apa? Nantinya di situ ada materi yang berbentuk modul digital, kemudian ada video terkait bimbingan perkawinan seputar ya ada kesehatannya, ada fikihnya, dan ada ya itu Bu, seputar itu Bu. Oke. Ketika nanti katanya dapat sertifikat, itu gimana cara mengeceknya, Mas? Itu nanti di pendaftaran akan diberikan semacam link yang masuknya Google Drive, Google Form. Nah, nanti kita bisa merecord di situ dan bisa dibuatkan e-sertifikat. E-sertifikat ini berupa kemampuankah atau hanya membacakah nanti di dalam smart digital itu? Apakah nanti ada soal-soal atau hanya membaca atau apa atau bagaimana, Mas? Nantinya ada ini Bu, ulasan kan. Kemudian sertifikatnya itu kalau rencana kami ya sebatas untuk yang sudah melaksanakan bimbing tersebut. Jadi semacam peserta sudah yang sudah melaksanakan bimbing secara digital tersebut. Ketahuannya hanya bisa misalnya login. Kita kan sudah login, sudah itu berarti sudah melaksanakan walaupun kita nggak tahu ya dia mengikuti sampai habis kah itu atau enggak.
Kita kan nggak tahu, Mas, gimana. Ya, Bu. Ah, nah itu ada ini Bu, semacam eh, evaluasi kalau kalau di Sewajar itu ada evaluasi akademik ya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Nah, mungkin bayangan kami juga akan diberikan seperti itu, Bu. Jangan dalam bayangan, dipastikan, Mas. Ketika Ya, nanti Bu. apa Ya, namanya kan kalau kita ah, kan ada ya program Pusbangkom ya, MOOC Bu. yang apa namanya PKTBT-nya Mas Ahmad sudah ikuti? Eh, belum, Bu. Hah? Apa yang sudah Mas Ahmad ikuti? PKTBT belum ya, baru rancangan. Kan itu Ya, ada MOOC ya kan? Ketika kinerja sudah ikut, biasanya kan ada tuh kinerja untuk kepenghuluannya juga ada. Nah, kalau itu kan bisa dilihat berapa hasilnya. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan kalau Mas Ahmad akan menguasai MOOC itu atau tidak. Jadi Mas Ahmad pastikan link form ini nantinya apakah ada berkaitan nanti untuk kemampuan atau hanya baca saja itu dipastikan. Karena nanti apakah sesuai dengan rancangannya ataukah tidak. Karena kalau Mas Ahmad hanya mengawang-awang, saya tidak bisa memastikan ini sesuai dengan aktualisasinya atau enggak, saya tidak bisa memastikan, ya kan? Dan dipastikan lagi smart digitalnya seperti apa, materinya seperti apa. Terus, eh, apa yang bisa atau indikator apa yang bisa meyakinkan kalau ini optimalisasi ini akan berhasil, Mas? Punya nggak Mas Ahmad indikatornya? Ini dapat dikatakan berhasil, ini tidak berhasil. mungkin ini Bu, ketersambungan dari tadi ini Bu yang dibahas oleh Ibu, mungkin nantinya ketika ada evaluasi akademik Mhm. bahwa itu memahamkan atau tidaknya itu. Ditargetkannya. Indikatornya Mas Ahmad Ya, buat apa? Mas Ahmad bilang, oh ini berhasil karena sudah memenuhi ini. Apa indikatornya Mas iya Ahmad? Bu. Hmm? Kira-kira Mas Ahmad bisa Gimana punya Bu? bayangan nggak? Indikator keberhasilan dari program Mas Ahmad ini. Pemahaman terkait materi Bu. Oh, pemahaman terkait materi. Nanti dipastikan ya Mas. Nah, dan nanti Ya Bu. apa namanya outputnya juga harus jelas seperti apa. Oke, sekarang yang saya tanyakan. Apa namanya? Apakah tidak ini kalau misalnya Mas Ahmad sudah tidak di sini gitu kan, sudah tidak di KUA Banjarsari lagi, ini berkelanjutan atau enggak? Insya Allah berkelanjutan Bu. Untuk memastikan berkelanjutannya dengan apa? Mungkin kita di sini juga tim Bu. Membentuk tim, kemudian kita akan apa ya, semacam ada barcode itu Bu. Barcode yang digunakan untuk mengakses BIN-WIN tersebut Bu, situsnya. Jadi Mm-mm. ya Bu. Jadi kenapa? Eh, eh, ini Bu, kita ketika sudah tidak ada di sini, mungkin ada akses-akses untuk menuju BIN-WIN, smart BIN-WIN ini. Apakah Smart Binu ini nanti akan terus berkelanjutan dengan materi yang sama atau seperti apa? Nanti mungkin ada pengembangan-pengembangannya. Jadi saya berharap ya rancangan ini hanya tidak hanya sekedar untuk Klatsar saja. Jadi ketika Mas Ahmad sudah selesai dengan program Latsarnya sudah tidak mengelola lagi gitu. Jadi saya berharap ada SOP atau juknisnya untuk bisa terus BIMWIN ini akan terus dipakai gitu ya. Bisa Mas Ahmad melalui tim kah, bisa melalui SOP atau juknis kah. Jadi siapapun yang nanti menggantikan Mas Ahmad, program ini akan terus berjalan. Jadi tidak hanya untuk sekedar latsar, karena kalau udah sekedar latsar, udah selesai ya udah saya nggak mengurusi lagi, apalagi dengan sibuk dengan penghulu ya, udah nggak tengok-tengok lagi. Tapi saya berharap
bimbingan ini terus berlanjut dan nanti dipastikan smart digitalnya seperti apa itu sudah ada di rancangannya. Jadi kita bisa memastikan apakah rancangan ini sesuai ketika aktualisasi, apakah tidak sesuai. Jadi kita bisa menilai. Itu ya Mas Ahmad. Mungkin itu Bu Ana. Baik. Terima kasih Ibu Heni Lestari Ya, MAP selaku penguji atas koreksi dan masukannya. Terima kasih Bapak Ahmad Arif selaku mentor, Bapak Sukron Wahid selaku mentor, maaf. Eh, Mas Alam, silahkan ya masukan-masukan dari penguji nanti untuk menyempurnakan RA-nya ya, diperhatikan ya. Baik. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya kami persilahkan urutan yang keempat. Apakah sudah siap?